Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Ardatasia SPD MPD, dosen program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Pada program studi Pendidikan Ekonomi ini, saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Di antaranya adalah pengantar ilmu ekonomi, kewirausahaan, strategi pembelajaran pendidikan ekonomi, dan perencanaan pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan secara lebih spesifik mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu tersebut, yaitu mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan ekonomi, di mana penjelasan terhadap mata kuliah ini meliputi DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment, yang terbagi menjadi beberapa poin, yaitu pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan ekonomi ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada semester 4. Jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini adalah sebanyak 22 kali pertemuan selama satu semester, dan bobot mata kuliah ini adalah sebesar 3 SKS. Kemudian poin kedua yaitu mengenai kemampuan yang diharapkan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan ekonomi atau CPMK ini adalah setelah mengikuti kegiatan kuliah strategi pembelajaran pendidikan ekonomi, mahasiswa mampu mendesain strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif, memanfaatkan sumber daya dan teknologi sesuai dengan prinsip dan teori-teori belajar. Yang ketiga, materi pembelajaran. Materi-materi pembelajaran yang terdapat pada mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan ekonomi ini diantaranya adalah pertama, konsep dasar belajar dan pembelajaran. Kedua, paradigma mengajar dan makna mengajar. Ketiga, teori-teori belajar. Keempat, pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran. Kelima, konsep dasar media pembelajaran. Keenam, dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran ekspositori. Ketujuh, konsep, prinsip, dan prosedur strategi pembelajaran ekspositori. Kedelapan, keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran ekspositori. 9, konsep, prinsip, dan prosedur strategi pembelajaran inquiry. 10, keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran ekspositori. 11, konsep, prinsip, dan prosedur strategi pembelajaran berbasis masalah. 12, keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran berbasis masalah. 13, konsep, prinsip, dan prosedur strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. 13, konsep, prinsip, dan prosedur strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. 14, keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. 15, mampu menelaah azas, peran guru dan siswa dalam strategi pembelajaran kontekstual. 16, menganalisis kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran kontekstual. 17, konsep, prinsip, dan prosedur strategi pembelajaran kooperatif. 18, azas peran guru dan siswa dalam strategi pembelajaran kooperatif. 19, mengemukakan konsep, prinsip, dan prosedur pembelajaran daring. 20, konsep, prinsip, dan prosedur strategi pembelajaran campuran atau blended learning, serta yang terakhir, konsep, prinsip, dan prosedur strategi pembelajaran berbasis kearifan lokal. Poin keempat terkait mata kuliah ini yaitu sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang digunakan pada mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan ekonomi ini yaitu blended learning, atau perkuliahan yang dilakukan atau dilaksanakan secara tatap muka atau luring, dan perkuliahan yang dilaksanakan secara tatap maya atau daring. Kegiatan pembelajaran baik secara luring maupun daring dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah tertera pada kalender akademik. Kelima, terkait mengenai metode pembelajaran.
Metode pembelajaran yang saya gunakan selama proses perkuliahan di mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan ekonomi ini terdiri dari beberapa metode. Yang pertama yaitu metode pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share, kemudian NHT atau Number Head Together, maupun TGT, Teams, Games, Tournament. Kemudian metode pembelajaran kedua yaitu metode pembelajaran Problem Based Learning. Metode pembelajaran yang ketiga yaitu Project Based Learning, dan juga yang keempat metode pembelajaran ceramah. Pemilihan metode pembelajaran yang digunakan untuk masing-masing pertemuan ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada masing-masing pertemuan. Kemudian poin yang keenam yaitu interaksi dengan mahasiswa atau interaction. Nah, interaksi saya dengan mahasiswa selama proses pembelajaran dalam mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan ekonomi ini dilakukan secara sinkronus dan juga asinkronus. Interaksi secara sinkronus yaitu melalui tatap muka maupun tatap maya dengan melakukan video conference bersama mahasiswa. Sedangkan interaksi secara asinkronus saya lakukan dengan mahasiswa melalui Learning Management System atau yang dikenal dengan LMS yang dapat diakses pada situs elearning.unpam.ac.id. Yang ketujuh adalah sistem penilaian. Penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan ekonomi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kehadiran, di mana bobot penilaian kehadiran adalah 10%. Yang kedua adalah tugas dan keaktifan dengan bobot penilaian 20%. Yang ketiga UTS dengan bobot 25%. Dan yang terakhir UAS dengan bobot 25%. Baik, untuk selanjutnya saya akan menampilkan video mengajar pada mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan ekonomi untuk pertemuan kelima pada pokok materi media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, saya ingin mengecek dulu nih kehadiran rekan-rekan semuanya. Ini sepertinya saya lihat hadir semua ya? Oke, alhamdulillah. Baik, hari ini kita kembali lagi dalam mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan ekonomi. Ini kita sudah berada di pertemuan kelima ya. Oke. Sebelum mulai kegiatan inti pembelajaran, saya mau tanya dulu. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu di pertemuan sebelumnya kita membahas materinya itu tentang apa? Oke, silakan Mbak Sri. Izin menjawab Bu, minggu lalu kita belajar tentang model dan metode pembelajaran. Oke, betul sekali. Ada yang ingat nggak metode pembelajaran itu apa? Izin menjawab Bu, Ya, silakan. untuk metode pembelajaran sendiri itu merupakan cara yang digunakan seorang guru untuk menyampaikan suatu pembelajaran. Betul ya, yang sudah disampaikan oleh temannya tadi bahwa minggu lalu kita belajar tentang metode pembelajaran. Dan minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang masih berkaitan dengan minggu lalu, yaitu terkait dengan media pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, mahasiswa mampu memahami makna media pembelajaran dengan tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami fungsi media pembelajaran dengan benar. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis media pembelajaran dengan benar. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis dasar pertimbangan dalam memilih media pembelajaran. Ini adalah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini. Oke, baik. Pertama, kita akan memahami mengenai makna media pembelajaran. Nah, ketika mendengar kata media, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran rekan-rekan mahasiswa semuanya? Apa? Medium. Tadi apa Mbak? Perantara. Betul sekali ya yang sudah disampaikan bahwa media itu berasal dari bahasa Latin yang bermakna sebagai perantara. Kemudian media juga bisa dipahami sebagai segala hal yang dapat membantu atau menjadi perantara dalam penyampaian pesan.
Nah, itu kan baru pengertian media. Kalau kita bawa pengertian media ke dalam pembelajaran, apa kira-kira makna dari media pembelajaran itu? Oke, bagus sekali ya. Betul yang disampaikan oleh temannya tadi. Nah, kalau secara definisinya menurut ahli, media pembelajaran itu merupakan as a tool in the form of physical and non-physical used by teachers in conveying material to students to be more effective and efficient. Atau dengan kata lain, media pembelajaran ini merupakan segala bentuk alat fisik maupun non-fisik yang dapat kita gunakan sebagai guru ya, yang dapat digunakan oleh guru untuk perantara dalam membantu menyampaikan pembelajaran. Nah, ini adalah makna dari media pembelajaran. Berikutnya, kita akan mengenal apa saja fungsi-fungsi dari media pembelajaran ini. Di sini, saya telah menuliskan beberapa fungsi dari media pembelajaran. Di antaranya, yang pertama adalah menarik perhatian siswa. Nah, rekan-rekan, nanti kalau sudah mengajar ya, menjadi seorang guru, pasti kita akan menemukan siswa-siswa kita itu yang terkadang mulai bermalas-malasan untuk mengikuti kelas. Nah, banyak faktornya, bisa jadi karena memang siswa tersebut bosan dengan kegiatan pembelajaran yang monoton atau memang materinya itu cenderung sulit. Jadi siswanya memilih untuk tidak fokus mengikuti kegiatan pembelajaran itu. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menarik kembali perhatian siswa itu adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Sehingga siswa tidak hanya mendengarkan penuturan dari gurunya saja, tapi ada hal lain yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pembelajaran yang lebih menarik dibandingkan hanya dengan lisan atau penuturan saja. Itu adalah fungsi media yang pertama, menarik perhatian siswa. Berikutnya, fungsi media pembelajaran yang kedua adalah memperjelas penyampaian pesan. Nah, dalam beberapa materi pembelajaran, ada materi-materi yang terkesan abstrak kalau hanya dijelaskan secara lisan. Contohnya adalah ketika pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau biologi mengenai metabolisme tubuh. Guru menjelaskan bagaimana proses metabolisme tubuh itu. Misalnya dari darah mengalir kemana lagi prosesnya. Kalau hanya dijelaskan secara lisan, para siswa tentu tidak mendapatkan gambaran yang jelas, yang konkret bagaimana sebenarnya kinerja metabolisme tubuh. Karena letaknya ada di dalam tubuh manusia. Nah, untuk memperjelas konsep yang abstrak tadi kalau dijelaskan secara lisan, maka kita bisa menggunakan bantuan alat peraga. Seperti apa? Ya, alat peraga yang ada gambar tubuh manusia yang separuh itu mungkin pernah ya dulu belajar ya waktu di SMP. Nah, itu di sana bisa kelihatan itu proses metabolismenya seperti apa. Jadi media itu bisa berfungsi untuk memperjelas penyampaian pesan. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran yang ketiga mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Nah, pada materi-materi pembelajaran yang memang tidak bisa menghadirkan materi itu secara real ke dalam kelas, kita bisa menggunakan media pembelajaran. Contohnya, ketika belajar mengenai hewan-hewan karnivora, seperti singa, harimau, tidak mungkin kita membawa singa dan harimau tersebut ke dalam kelas ya. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan alat peraga, yaitu berupa harimau, miniatur harimau, atau kita bisa pakai poster. Banyak ya poster-poster hewan yang tergolong ke dalam karnivora, sehingga ini menghemat, mengefisiensi biaya, waktu, dan tidak ada lagi keterbatasan bagi guru untuk mengajarkan materi kepada siswa, karena bisa menghadirkan benda tersebut ke dalam ruangan dalam bentuk lain melalui poster atau gambar. Bisa dipahami ya? Baik. Terakhir, fungsi media pembelajaran yang keempat adalah mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Nah, di kelas saya yakin nih, rekan-rekan mahasiswa semuanya pasti memiliki gaya belajar yang berbeda. Betul ya? Bagi siswa yang gaya belajarnya itu audio,
ya, atau auditory, yaitu siswa yang mengandalkan pendengaran dalam belajar. Kalau guru hanya belajar melalui penuturan kata-kata, itu dia nggak masalah, karena siswa tersebut bisa memahami pembelajaran dengan baik melalui pendengaran. Tapi pasti ada siswa di kelas itu yang sistem belajarnya atau gaya belajarnya itu visual, berbeda dengan audio tadi, yang lebih mengandalkan penglihatan. Nah, bagi siswa yang seperti ini, maka akan sangat terbantu memahami pelajaran kalau diberikan gambaran visual dari materi yang diajarkan tersebut melalui berbagai jenis media pembelajaran. Itulah fungsi dari media yang dapat mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Selanjutnya, nah kita masuk ke jenis-jenis media pembelajaran. Sebenarnya ada banyak sekali ragam jenis media pembelajaran. 6 diantaranya, yang pertama yaitu media cetak. Ini media yang sangat sering sekali kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran, di mana media cetak adalah media yang berasal dari teks, gambar, serta ilustrasi-ilustrasi pendukung lainnya. Nah, contohnya apa? Buku. Modul, ya, buku yang kita pakai dalam perkuliahan kita, modul itu tergolong ke dalam media cetak. Oke. Berikutnya, media yang kedua adalah media audio. Sesuai dengan katanya, audio itu adalah media yang mengedepankan pendengaran. Apa itu media audio? Yaitu media yang berbasis suara dan bunyi-bunyian yang cocok untuk gaya belajar auditory. Contohnya adalah radio. Nah, radio kita bisa mendengarkan suara, ya. Nah, radio itu bisa kita gunakan untuk media pembelajaran. Misalkan dalam pelajaran ekonomi, bagian pertumbuhan ekonomi, kita meminta siswa kita untuk mendengarkan radio pada channel tertentu yang mengkaji mengenai pertumbuhan ekonomi. Jadi kita bisa menjadikan itu sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga adalah media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang menayangkan gambar dan juga suara atau audio secara bersamaan. Jadi dalam media tersebut ada audionya atau suaranya dan juga ada visualnya, ya, atau sesuatu yang bisa dilihat secara langsung. Contoh dari media audiovisual ini adalah video dan juga film. Nah, contoh penggunaan dari media audiovisual ini seperti dalam pelajaran sejarah. Bagaimana kita mengantarkan materi kepada siswa kita mengenai keadaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada zaman dahulu. Nah, itu kita bisa menampilkan film dokumenter mengenai detik-detik proklamasi. Itu akan jauh lebih menyenangkan dibandingkan guru menjelaskan secara panjang lebar, ya. Berikutnya, jenis media pembelajaran yang keempat adalah multimedia interaktif. Apa itu multimedia interaktif? Yaitu media pembelajaran yang berbasis multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol dan dapat dioperasikan oleh penggunanya sehingga ada hubungan timbal balik antara si pengguna dengan si media sebagai alat tersebut. Contoh dari multimedia interaktif ini adalah game. Sudah pernah mendapatkan game quizzes? Nah, itu adalah salah satu bentuk dari multimedia interaktif ini, ya, di mana si siswa atau mahasiswa kita itu bisa berinteraksi secara langsung dengan game itu melalui perangkat seperti handphone. Oke, selanjutnya adalah e-learning. Nah, ini e-learning, I itu kira-kira apa? Ada yang tahu? Electronic learning, betul sekali. Jadi e-learning sesuai dengan namanya adalah media pembelajaran yang berbasis elektronik, yang memang memanfaatkan komputer atau laptop dalam penggunaannya. Nah, di masa pandemi ini, penggunaan media pembelajaran e-learning ini semakin banyak karena kemudahan-kemudahan yang diberikannya. Contohnya adalah Google Classroom. Lalu media pembelajaran yang terakhir adalah media realita. Sesuai dengan namanya, ini adalah media pembelajaran yang memang nyata dan terdapat dalam kehidupan sehari-hari, seperti tumbuhan, hewan, atau kalau dalam ekonomi, contohnya apa kira-kira? Uang, betul. Kalau kita belajar mengenai uang di kelas, maka kita bisa melihatkan real uang itu kepada siswa-siswa kita. Nah,
Terakhir, kita akan belajar mengenai dasar-dasar pertimbangan dalam memilih media pembelajaran. Tadi kita udah tahu ya, apa saja jenis-jenis dari media pembelajaran itu. Dari beragam jenis media pembelajaran tersebut, tentu kita mulai bertanya, apa media yang harus kita pilih dalam mengajar? Lalu, apa landasannya, pertimbangan kita dalam memilih satu media pembelajaran tertentu? Jawabannya ada di sini. Ya, ada 3 dasar pertimbangan kita dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ketika kita sebagai seorang guru memutuskan untuk memilih satu media pembelajaran, maka hal pertama yang harus kita pertimbangkan adalah apakah media itu dapat membantu kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jangan sampai memilih media pembelajaran yang justru tidak mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah praktis dan tahan. Nah, media pembelajaran itu harus praktis. Praktis itu maksudnya adalah tidak menyulitkan guru, si pengguna untuk menggunakan media tersebut, dan harus tahan. Tahan ini maksudnya media ini bisa kita gunakan berulang kali. Jadi nggak sekali pakai langsung selesai dan tidak bisa digunakan kembali. Lalu pertimbangan yang terakhir adalah guru terampil dalam menggunakannya. Secanggih apapun suatu media pembelajaran, seterbaru apapun media pembelajaran tersebut, kalau guru ya sebagai pengguna tidak mampu mengoperasikannya, maka media yang canggih dan bagus tersebut tidak akan mampu membantu kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, baik. Setelah ini saya akan membagikan 2 lembar kerja. Saya minta rekan-rekan mahasiswa semuanya untuk membagi kelompok ya. Yang ini bertiga boleh jadi kelompok 1 dan ini berempat kelompok 2. Nah, ini adalah lembar kerjanya. Silakan dipegang dulu. Oke. Di lembar kerja tersebut sudah ada tulisannya, boleh dibuka aja di balik. Nah, ya. Di sana untuk kelompok 1 saya memberikan materi pelajaran ekonomi SMA mengenai perdagangan internasional, dan di kelompok 2 saya memberikan materi pelajaran SMA mengenai perekonomian 3 sektor. Nah, tugas rekan-rekan semuanya di kelompok berdiskusi media pembelajaran apa yang cocok untuk digunakan dalam materi tersebut. Ya, tolong dianalisis media apa saja yang cocok untuk digunakan pada materi pembelajaran masing-masing kelompok, lalu dasar pertimbangan atau alasannya apa memilih media tersebut. Kira-kira bisa dipahami tugas kelompoknya? Bisa. Silakan saya beri diskusi 10 menit untuk waktu diskusinya. Nanti saya minta perwakilan masing-masing kelompok secara bergantian untuk mempresentasikan di depan. Silakan. Oke, baik, waktunya untuk diskusi sudah habis ya. Oke, silakan hadap ke depan lagi. Kita akan bersama-sama mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan perwakilannya untuk presentasi ke depan. Siapa yang mau presentasi? Oke, silakan. Di sini boleh. Di tengah saja nggak apa-apa. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab dari kelompok kami, kelompok 1, tentang media pembelajaran anak SMA ekonomi yang perdagangan internasional itu menggunakan audio visual, karena dengan menggunakan audio visual kita bisa melihat secara video maupun secara suara begitu. Oke, sudah cukup Mbak? Sudah Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat temannya. Silakan kembali ke tempat duduknya Mbak.
Oke, baik. Selanjutnya dari kelompok 2 ya, silakan perwakilannya untuk presentasi ke depan. Izin Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari kelompok saya mengenai materi perekonomian 3 sektor. Mengenai materi media pembelajaran yang cocok untuk materi tersebut adalah gambar. Alasan pertimbangannya itu karena dengan menggunakan gambar, siswa dapat lebih mudah untuk memahami alur dari kegiatan ekonomi dalam perekonomian 3 sektor tersebut. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagus sekali ya yang sudah disampaikan oleh rekan-rekannya tadi, hasil presentasinya terkait dengan media pembelajaran apa yang cocok untuk materi perdagangan internasional. Tadi jawabannya adalah audiovisual. Dan alasannya juga betul, dengan media audiovisual itu bisa melihatkan kepada para siswanya bagaimana proses kegiatan dari perdagangan internasional itu sendiri. Dan untuk kelompok 2 tadi juga bagus ya untuk menjelaskan bagaimana materi sistem perekonomian 3 sektor itu bisa menggunakan tadi gambar ya, karena terlihat alur bagan-bagannya itu dari rumah tangga konsumen, produsen, itu alurnya seperti apa. Terima kasih. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang paham? Sudah cukup, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, kita simpulkan dulu bersama-sama materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu terkait dengan media pembelajaran. Tadi media pembelajaran itu apa? Ada yang masih ingat? Perantara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan kegiatan pembelajaran. Oke, nah media pembelajaran itu ada beberapa fungsinya. Di antaranya tadi ada apa? Yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, dapat memperjelas penyampaian materi. Yang ketiga tadi apa? Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Serta yang keempat adalah, ada yang masih ingat? Mengakomodasi perbedaan gaya belajar. Kemudian ada jenis-jenis media pembelajaran 6. Yang masih ingat 1, 2, atau 3 aja. Yang pertama apa? Audio, betul. Yang kedua audio visual. Yang ketiga ada e-learning tadi. Kemudian dasar pertimbangan dalam memilih media pembelajaran itu diantaranya adalah harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian praktis dan tahan, lalu guru harus terampil dalam menggunakan media pembelajaran. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Saya sudah mengupload soal di forum diskusi pertemuan 5 di e-learning untuk tugas rumah kalian semuanya. Tolong dikerjakan sampai besok, batas waktunya sebelum jam 12 malam. Kemudian untuk materi minggu depan silakan dipelajari terlebih dahulu mengenai strategi pembelajaran ekspositori. Nanti saya akan berikan pretest di awal pertemuan minggu depan. Baik, itu saja kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya tutup dulu kegiatan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah video pengajaran yang telah saya lakukan untuk mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Ekonomi pada pertemuan kelima dengan pokok bahasan media pembelajaran. Terima kasih, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.